class, how are you today? I hope all of you are in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, now let me introduce myself. My name is Natasha Jovanka, or you can call me Miss Natasha. I am a college student of UNES and I will teach English in your class. Glad to see you. Today, we are going to learn about narrative text. The first one, we're going to learn about the definitions of narrative text, and then the purpose, and then the genetic structures, and then the language features, and then the examples of narrative text. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai narrative text atau teks naratif. Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi teks naratif, kemudian tujuan dari teks naratif, kemudian struktur dari teks naratif, kemudian ada unsur kebahasaan dari teks naratif, dan juga contoh teks naratif. The first one, we are going to learn about the definitions of narrative text. Narrative text is a kind of text to retell the story that happened in the past. Atau dengan kata lain, kita bisa sebut bahwa teks naratif adalah satu macam teks untuk menceritakan kembali cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan the second one, we are going to learn about the purpose atau tujuan dari teks naratif. The purpose of the text is to entertain or to amuse the reader or listener about the story. Oke, jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar mengenai cerita tersebut. Then, we move to the generic structures of narrative text, atau biasa kita sebut dengan struktur teks naratif. Yang pertama ada orientations, yang kedua complications, yang ketiga resolutions, dan yang keempat reorientation, yang bersifat optional. Kemudian kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu orientations. Pada bagian orientation ini menceritakan mengenai partisipan atau tokoh yang ada di dalam cerita, dan juga biasanya menceritakan tentang awal mula cerita terjadi. Kemudian yang kedua yaitu complications. Pada tahap ini mulai muncul masalah atau problems di dalam cerita, dan si pemeran utama ini berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian ada resolutions, adalah tahap di mana masalah atau krisis tersebut mulai terselesaikan, baik itu nantinya akan sad ending maupun happy ending. Kemudian reorientations, ini bersifat optional atau bisa dipakai bisa tidak. Nah, pada tahap ini adalah tahap akhir dari cerita dan biasanya berisi mengenai pesan moral dari cerita. Then we move to the language features or linguistic features of narrative text, atau kita biasa sebut dengan unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan active verb. Apa sih yang dimaksud dengan active verb? Active verb adalah kata kerja aktif atau yang digunakan untuk melakukan sesuatu. For example, run, eat, studying, study, and then etc. Contohnya seperti berlari, terus makan, belajar, seperti itu. Kemudian use past tense atau menggunakan verb 2. Kenapa sih menggunakan past tense? Karena narrative text ini digunakan untuk menceritakan masa lampau. Jadi verbnya, jadi tensesnya adalah past tense. Kemudian use conjunction atau kata hubung seperti and, then, after that, etc. Kemudian menggunakan temporal conjunction seperti once upon a time, one day, long time ago. Kemudian menggunakan first person atau orang pertama. Contohnya aku, kita, atau orang ketiga seperti dia laki-laki, dia perempuan, mereka. Jadi partisipan di dalamnya itu menggunakan first person dan third person. Kemudian ada menggunakan specific nouns atau menggunakan kata benda spesifik, dan use adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs. Menggunakan kata sifat dan kata kerja.
Kemudian ini ada contoh dari teks naratif yang berjudul The Mouse Deer and the Elephant. One day, there was a mouse deer. He was trapped in a hole that had been made by a group of hunters. The mouse deer screamed for help, but no one heard him. It was hopeless for him to escape from the trap. He waited and waited, and finally an elephant came. He was happy and asked for help, but the elephant was not smart enough to help him. The elephant did not know how to do. In the end, the mouse deer got a bright idea. He said to the elephant, "Come down here. Come down to this hole so you can help me to get out." Foolishly, the elephant agreed and followed the mouse deer's order. The elephant jumped out to the hole. Of course, the mouse deer quickly hopped on the elephant's body and then hopped out of the hole. He was free and leaving the elephant trapped in the hole in turn. After reading and listening to the text, now let's discuss about the generic structures of the text. Setelah membaca dan juga mendengarkan mengenai teks naratif di atas, kemudian mari kita diskusikan mengenai generic structures atau struktur teks yang ada di dalam naratif tersebut. Yang pertama yaitu orientations. Pada tahap ini dimulai dengan pengenalan tokoh, di mana dan kapan terjadinya. Nah, pada cerita di atas, jelas dinyatakan bahwa si kancil adalah tokoh dari cerita tersebut dan juga seekor gajah. Nah, hal ini dibuktikan dengan one day there was a mouse deer. He was trapped in a hole that had been made by a group of hunters. Nah, jelas di situ dinyatakan bahwa ada seekor kancil yang terjebak di dalam lubang yang dibuat oleh sekelompok pemburu. Kemudian kita beralih ke complications. Complications ini terdiri dari bagian cerita di mana masalah mulai muncul. Nah, di dalam cerita tersebut, si kancil ingin keluar dari jebakan, tetapi tidak bisa. Sementara si gajah tidak tahu cara menolong si kancil. Nah, hal ini dibuktikan pada kalimat "The mouse deer screamed for help, but no one heard him." Kemudian ada resolutions. Nah, resolutions adalah tahap di mana masalah atau konflik tersebut mulai terselesaikan. Nah, pada akhirnya si kancil dengan sedikit tipu daya dia bisa keluar dari jebakan. Sementara si gajah yang ingin menolong malah terjebak ke dalam jebakan itu sendiri. Nah, hal ini dibuktikan ketika dengan kalimat "He was free and leaving the elephant trapped in hole in turn." Okay. Kemudian untuk reorientations, karena ini optional, bisa dipakai bisa tidak, pada cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa reorientations atau kita bisa sebut dengan pesan moral, yaitu don't trust people easily, atau jangan mudah percaya kepada orang. Kenapa? Karena pada cerita ini diceritakan bahwa si gajah ingin menolong si kancil, tetapi justru si gajah sendiri yang masuk ke dalam lubang atau jebakan tersebut. Oke, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Kemudian jangan lupa untuk kerjakan tugas di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada Miss Natasha atau kepada Miss Mona. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.